Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Prof. Nazrul selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Sensor. Izinkan kami di sini kelompok 7 untuk mempresentasikan tugas proyek yang telah kami kerjakan selama ini. Yang dimana tim ini dianggotai oleh tentu saya, yaitu Muhammad Farrozi, lalu ada Muhammad Arazi Fariski, lalu ada Jeremy Damadria, dan yang terakhir ada Muhammad Faisal Hamid. Proyek ini itu kami mengusung tema yaitu adalah pengukur kesegaran buah, yang dimana di sini kami menggunakan sensor dari seri MQ yang digunakan sebagai sensor utama dalam proyek ini. Mungkin akan saya mulai dari bab satu dulu, yang dimana uh, alasan mengapa kami memilih topik ini adalah karena kesegaran buah merupakan salah satu indikator penting dalam menjamin kualitas pangan, baik dari sisi nilai gizi, cita rasa, maupun keamanan konsumsi. Dalam sistem distribusi modern yang semakin kompleks, kemampuan untuk memantau kondisi buah secara akurat dan efisien menjadi sangat krusial, terutama mengingat sifat buah yang mudah rusak akibat proses biokimia alami selama proses penyimpanan. Namun demikian, metode konvensional untuk menilai kesegaran buah, seperti inspeksi visual atau pengujian kimia, bersifat destruktif, memakan waktu, dan tidak cocok untuk penerapan skala besar ataupun real time. Teknologi sensor gas yang tergabung dalam sistem electronic nose atau e-nose menjadi salah satu pendekatan modern yang menjanjikan. Sistem ini mampu mendeteksi senyawa volatil yang dilepaskan buah selama proses degradasi dan memetakan profil aromatiknya menjadi data numerik yang dapat dianalisis. Salah satu implementasi teknologi ini adalah tersedia dalam bentuk dataset publik yang berjudul Fruit Freshness uh, Electronic Electronic Nose Dataset yang merekam sinyal dari 9 sensor gas seri MQ yang dalam ini adalah dari MQ2 sampai MQ9 dan juga MQ135 terhadap buah selama 5 hari. Dengan memanfaatkan pendekatan soft sensor yang berbasis pembelajaran mesin atau machine learning, sistem ini dapat dikembangkan untuk melakukan klasifikasi tingkat kesegaran buah secara non-destruktif dan adaptif terhadap perubahan waktu. Mohon di-scroll, mohon agak atas sedikit. Oke, di sini kami juga telah menyusun rumusan masalah, di mana kami telah memetakan tiga rumusan. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem soft sensor berbasis data INOS untuk mengklasifikasikan tingkat kesegaran buah secara otomatis. Yang kedua adalah sejauh mana efektivitas model logistic regression dalam membedakan buah segar dan tidak segar berdasarkan sinyal dari sensor MQ. Yang ketiga adalah apakah model pembelajaran mesin atau machine learning dapat mengidentifikasi estimasi umur penyimpanan buah dari data sensor secara akurat. Lalu adapun tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem soft sensor berbasis pembelajaran mesin atau machine learning dengan memanfaatkan dataset INOS untuk mendeteksi kesegaran buah secara non-destruktif, mengevaluasi performa model logistic uh, regression dalam melakukan klasifikasi binary fresh atau not fresh dari data sensor gas. Dan yang terakhir adalah mengeksplorasi kemampuan model dalam memprediksi hari penyimpanan buah sebagai upaya memperluas fungsi sistem ke arah prediksi usia penyimpanan. Mohon di-scroll. Lalu adapun dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Fresh Fruitness Electronic Nose Dataset yang diperoleh dari proses pengukuran terhadap buah menggunakan sensor gas seri MQ. Pengambilan data dilakukan selama 5 hari berturut-turut dalam satu kali sesi pengukuran per harinya, yang masing-masing berdurasi selama 3 menit pada suhu ruang konstan 23 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk merekam perubahan karakteristik gas yang dilepaskan oleh buah selama proses penyimpanan. Struktur dataset sendiri itu terdiri dari 10 kolom, yang dimana ada ticks, yaitu adalah penanda waktu relatif selama sesi pengambilan data. Lalu adapun MQ2 sampai MQ135 yang akan mengukur keluaran dari 9 sensor yang akan merekam konsentrasi senyawa volatil. Setiap baris atau instance merupakan pengukuran pada waktu tertentu, yang dimana data akan dikelompokkan berdasarkan hari pengambilan, yang dalam hal ini telah kita tandai dari D1 sampai D5, yang masing-masing akan mencerminkan tingkat kesegaran buah yang tentu saja berbeda. Nah, sensor MQ yang digunakan itu adalah MQ2, MQ3, MQ4,
MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ9, dan yang terakhir ada MQ135. Mau di-scroll? Oke. Adapun tahap perancangan soft sensor ini telah kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pemahaman data. Dataset akan dianalisis secara eksploratif untuk memahami struktur kolom, jumlah sampel per hari, dan distribusi nilai dari setiap sensor. Adapun setiap harinya akan diidentifikasi sebagai kelas yang berbeda untuk menggambarkan tingkat kesegaran buah. Visualisasi awal akan dilakukan untuk menilai konsistensi dan kecenderungan data selama proses pengukuran. Lalu adapun pra-proses data yang dimana seluruh data dari hari D1 sampai D5 akan digabungkan dalam satu dataset. Label hari akan digunakan sebagai variabel target tentu saja. Lalu, nilai keluaran sensor akan dinormalisasi menggunakan metode min-max scaling ke rentang 0 dan 1 untuk menyamakan skala antar fitur. Label kelas akan dikodekan ke dalam bentuk numerik untuk memudahkan proses pelatihan model. Lalu adapun pemodelan yang di mana model klasifikasi yang digunakan adalah logistic regression dengan konfigurasi multinomial untuk menangani 5 kelas yang tentu saja telah kita tandai dalam D1 sampai D5, yang di mana fitur inputnya akan berupa nilai sensor yang telah kita gunakan, sedangkan output akan berupa kelas prediksi tingkat kesegaran buah berdasarkan hari pengukuran. Model ini kami pilih karena kesederhanaannya dan kemampuannya dalam memberikan baseline performa klasifikasi. Mohon di-scroll sedikit. Lalu adapun evaluasi yang terakhir, yang dimana evaluasi akan dilakukan menggunakan data uji sebesar 20% dari total dataset. Metrik yang digunakan adalah akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Evaluasi tambahan dilakukan melalui confusion matrix untuk mengidentifikasi pola kesalahan prediksi antar kelas. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan model dan mengenali perbedaan tingkat kesegaran berdasarkan sinyal sensor gas. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan bab 1 dan bab 2, dan bab 3 mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya silakan memulai. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bab 3, ini terkait hasil dan pembahasan. Untuk subbab yang pertama, yakni pemuatan dan penggabungan dataset. Nah, langkah awal dari analisis ini dimulai dengan memuat dan menggabungkan seluruh file CSV yang kami miliki, yang berisi data keluaran sensor dari berbagai buah pada hari penyimpanan yang berbeda. Nah, untuk setiap file diasumsikan mengikuti format penamaan, yakni fruit DN, yang menunjukkan jenis buah dan hari ke N di mana data tersebut diambil. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan informasi ini, dilakukan ekstraksi metadata seperti nama buah dan hari, lalu ditetapkan label kesegaran, yakni untuk hari pertama dan hari kedua dikategorikan sebagai fresh, atau dalam hal ini label sama dengan 0. Sedangkan untuk hari keempat dan hari kelima atau hari keempat sampai hari kelima itu dikategorikan sebagai not fresh atau dalam hal ini label sama dengan 1. Data dari hari ketiga dikeluarkan karena menurut kami data tersebut berada pada kondisi transisi yang ambigu. Seluruh data yang valid kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan data frame utama untuk kemudian dianalisis pada tahap selanjutnya. Untuk kode pemrogramannya dapat dilihat sebagai berikut. Agak bawah lagi. Nah, baik, untuk selanjutnya ini subbab 3.2, yakni terkait eksplorasi struktur dan distribusi data. Nah, setelah sebelumnya seluruh file CSV berhasil digabung menjadi satu data frame, maka langkah selanjutnya yakni melakukan eksplorasi awal untuk memahami struktur dan distribusi data. Data yang terdiri dari sekitar 520 bulan pengalaman yang merepresentasikan tindakan di sektor kita sampai MQ135 dengan tambahan kolom text, fruit, day, dan freshness. Nah, untuk kolom fruit itu menunjukkan jenis buah yang diamati dan hasil buah seperti banana, red apple, dan green apple dengan jumlah sampel masing-masing melebihi 60.000 baris. Sebaliknya, untuk beberapa buah seperti tomato dengan huruf kecil hanya
eh, ke atas bisa digeser ke atas, bukan. Oke. Untuk tomato dengan huruf kecil hanya muncul dalam jumlah kecil, di mana hal ini menunjukkan bahwa potensi inkonsistensi penamaan yang perlu diperhatikan pada tahap pembersihan data lanjutan nantinya. Nah, untuk deskripsi statistik terhadap data sensor, mengungkapkan bahwa rentang nilai yang bervariasi antar sensor. Nah, sebagai contoh, untuk sensor MP3 sendiri memiliki nilai maksimum hingga 941. Sedangkan untuk MQ5 mencapai 807 dan MQ135 bahkan mencapai nilai maksimum 2975. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk melakukan normalisasi agar setiap sensor memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses machine learning nantinya. Sementara untuk kolom day, nah itu menunjukkan sebaran rata-rata hari di sekitar nilai 2,85 dan kolom freshness menunjukkan distribusi hampir seimbang antara label 0 atau dalam hal ini fresh dan 1 atau not fresh. Data kemudian dipisahkan menjadi variabel fitur X yang terdiri dari 9 kolom sensor dan variabel target atau Y yang diambil dari kolom freshness untuk kemudian digunakan pada proses pelatihan model klasifikasi berikutnya. Untuk kode pemrogramannya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya untuk poin ketiga titik tiga, yakni terkait analisis korelasi antara sensor. Eh, Dalam hal ini untuk memahami hubungan linear antar sensor, kami melakukan analisis korelasi terhadap 9 fitur sensor mulai dari sensor MQ2 sampai MQ135 menggunakan matrik korelasi Pearson. Hasil korelasi divisualisasikan dalam bentuk heatmap, di mana heatmap ini menggambarkan sejauh mana satu sensor berkorelasi positif atau negatif terhadap sensor lainnya. Untuk visualisasi ini berguna untuk mengidentifikasi redundansi informasi di antara fitur yang dapat berdampak pada kinerja model nantinya. Dari hasil heatmap, dapat diketahui bahwa beberapa pasangan sensor memiliki korelasi yang cukup tinggi. Misalnya untuk sensor MQ3 dengan MQ6 dan MQ5 yang menunjukkan kemungkinan adanya sensitivitas serupa terhadap senyawa volatil yang dideteksi. Sebaliknya, terdapat pula sensor-sensor yang memiliki korelasi rendah atau mendekati nol, di mana hal ini menandakan bahwa sensor tersebut mungkin merekam jenis senyawa yang berbeda secara signifikan. Informasi ini penting dalam konteks pemodelan, karena nantinya fitur dengan korelasi tinggi secara teoritis dapat dipertimbangkan untuk dikurangi atau diolah ulang agar tidak menghasilkan bias berlebihan pada model pembelajaran. Untuk kode pemrograman dan heatmap-nya dapat dilihat sebagai berikut. Baik, seperti itu untuk sebab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk poin 3.4 yaitu pemodelan menggunakan logistic regression. Jadi pada tahap ini dilakukan pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma logistic regression. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk training atau pelatihan dan 20% itu untuk pengujian atau testing. Dengan menggunakan fungsi train test split dari pustaka scikit-learn. Model dilatih menggunakan parameter max max iter 1000 untuk memastikan proses konvergensi. Setelah model dilatih pada data training, dilakukan prediksi pada data testing dan hasilnya dievaluasi menggunakan confusion matrix dan metrik evaluasi seperti precision, recall, F1 score, dan accuracy. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model logistic regression mampu memberikan performa klasifikasi yang sangat baik dengan akurasi mencapai 98%. Lalu berikut ini adalah kode program yang kami gunakan dan di bawah ini adalah hasilnya. Bisa dilihat di situ 0,98 itu adalah akurasinya mencapai 98%. Lalu lanjut ke poin 3.5 yaitu analisis pengaruh fitur dan validasi model. Model logistic regression tidak hanya digunakan untuk klasifikasi tetapi juga memberikan
interpretasi terhadap pengaruh masing-masing fitur sensor melalui nilai koefisiennya. Koefisien positif menunjukkan fitur yang cenderung mengindikasikan kondisi buah tidak busuk, sementara koefisien negatif menunjukkan fitur yang berperan dalam mengidentifikasi buah busuk. Visualisasi koefisien ditampilkan di dalam bentuk diagram batang horizontal yang memudahkan identifikasi sensor paling berpengaruh. Sebagai validasi tambahan, dilakukan cross validation sebanyak 5 lipatan atau fivefold cross validation untuk menguji konsistensi performa model. Hasilnya menunjukkan nilai akurasi rata-rata yang tinggi, memperkuat keandalan model dalam melakukan prediksi. Nah, bawahnya ini adalah kode program yang kami gunakan. Lalu di bawahnya lagi ini ada kode program yang kami sajikan dalam bentuk grafik. Ya, kalau yang atas tadi itu dalam bentuk eh, kuantitasnya, dalam bentuk angka, dalam bentuk numeriknya, ini dalam bentuk sudah disajikan dalam bentuk grafik. Lalu lanjut ke poin 3.6, yaitu analisis distribusi dan outlier sensor. Untuk memahami pola data dari masing-masing sensor terhadap tingkat kesegaran buah, dilakukan visualisasi distribusi nilai sensor menggunakan kernel density estimation atau KDE. Grafik menunjukkan perbedaan karakteristik sinyal antara buah fresh dan tidak fresh pada setiap sensor. Beberapa sensor menampilkan pemisahan distribusi yang jelas yang menunjukkan potensi kuat dalam klasifikasi. Selain itu, dilakukan juga analisis outlier dengan box plot untuk setiap sensor terhadap label kesegaran. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi anomali atau nilai ekstrim yang mungkin mempengaruhi performa model. Hasil menunjukkan bahwa sebagian sensor memiliki sebaran nilai yang relatif stabil, sementara beberapa lainnya menunjukkan keberadaan outlier yang signifikan. Lalu di bawahnya ini adalah kode program yang kami buat dan di bawahnya adalah hasil distribusi dari setiap sensor terhadap kesegaran buah. Ya, baik. Untuk lalu di bawahnya ini ada dalam bentuk box plotnya seperti itu untuk setiap sensor juga dari MQ2 sampai MQ9 dan MQ135. Baik, untuk poin 3.7 akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih Damar. Kita akan lanjutkan ke eh, poin 3.7 atau ini merupakan suatu pengembangan tambahan yang sekiranya bisa juga kita pergunakan. Dan pengembangan ini jujur setelah kemarin nyoba-nyoba biner, kita berpikir, oh, tapi sebenarnya bukankah ini lebih akan berguna kalau bisa digunakan untuk memprediksi buah ini sebenarnya udah berapa hari sih dia dalam shelf life-nya itu. Dan karena kita memiliki data hari 1 sampai hari 5 untuk beberapa buah, kita bisa melakukan beberapa pendekatan untuk mencapai hal tersebut. Dan itulah yang kita lakukan. Identifikasi hari penyimpanan atau shelf life yang dimiliki sebuah buah menggunakan random forest model. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya yang menangani fitur nonlinear dan menghasilkan akurasi tinggi pada data multivariabel. Serta setelah kemarin dicoba-coba dengan model yang lain seperti regression dan yang tadi tuh logistic regression juga dicoba, tapi dapat akurasinya tuh cukup rendah, sekiranya kayak 35%, ada yang 52%. Tapi menggunakan random forest ini dapatkan cukup tinggi dan setelah diperiksa kayaknya bisa jadi ada kesalahan atau data leakage, tapi sepertinya belum bisa dipastikan juga. Baik, malah kita lanjut saja. Di sini adalah kodenya karena kita menggunakan eh, eh, Google Colab, kita harus upload ke Colab-nya, datasetnya. Kita dapatkan tampilan seperti ini untuk PDF-nya. Lalu kita tidak akan menggunakan Tix karena Tix ini merupakan sumber kebocoran data dari kemarin mencoba-coba modelnya. Dan di sini kita mulai
training ya. Di training menggunakan random forest classifier dengan estimatornya 100 dan ini juga sama test size-nya ini 0,2 jadi sama seperti sebelumnya 80-20 untuk perbandingannya. Dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Ini sebenarnya nggak perfect. Terdapat beberapa outlier seperti 3 atau 1 dalam confusion matrix ini. Ini ada 40, ada misidentifikasi. Tapi kalau dilihat dari total data sampel yang banyak banget, kita dapat akurasinya kira-kira 100%. Yang mana kemungkinan besar ada data leakage di sini. Tapi setelah diteliti dari variabel yang terikat, sebenarnya data leakage juga tidak ditemukan dari variabelnya. Mungkin ada dari tempat lain yang kami belum begitu familiar, jadi kami mungkin akan terus mencoba mencari. Lalu berikutnya ini adalah feature importance, yang di sini dia menggambarkan bahwa hal atau sensor yang paling berguna untuk mengidentifikasi shelf life dari buah adalah MQ8, 5, dan 135. Dan paling tidak terlalu dipakai ya, ada MQ2, MQ6, dan MQ7. Lalu di sini sama seperti yang di atas, ini untuk distributionnya. Dan ini bisa dilihat cukup, apa ya, datanya cukup variatif. Dan ini bisa diidentifikasi, ini contohnya overlapping, tapi sistem bisa mengidentifikasi satuannya dari overlapping ini berarti ya sudah cukup bagus sih menurut kami. Ini mungkin masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja apa yang bisa kami sampaikan dari hasil uji coba kami dan hasil eh, mungkin riset-riset kami selama ini terkait sensor soft sensor untuk mendeteksi kesegaran buah. Dan mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.